Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di mata pelajaran KNU-an kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Hittah Nahdiyah. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya, silahkan untuk bisa mempersiapkan diri. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Dalam pembelajaran kali ini, Hittah Nahdiyah, yang pertama kita mengerti apa itu pengertian dari Hittah Nahdiyah. Yang kedua, dasar-dasar faham keagamaan NU. Yang ketiga, sikap kemasyarakatan NU. Nah, Hittah NU atau Hittah Nahdiyah artinya garis. Hittah itu artinya garis. Garis yang diikuti ataupun garis yang ditempuh. Hittah NU adalah landasan berpikir, bersikap, dan bertindak warga Nahdlatul Ulama, baik secara perseorangan ataupun organisasi. Nah, landasannya adalah faham Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dasar-dasar faham NU, Nahdlatul Ulama. NU mendasarkan faham keagamaan kepada sumber ajaran agama Islam berikut ini. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga ada Ijma', dan yang terakhir ada Qiyas. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Dan ini dijadikan pedoman umat Islam dalam pegangan hidupnya. Yang kedua ada As-Sunnah. As-Sunnah atau segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun takrir Nabi, ketetapan Nabi. Yang ketiga ada Ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu masalah. Nah, di antara contoh ijma', ya, contohnya adalah upaya pembukuan Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar. Nah, ini kesepakatan para ulama. Al-Quran dibukukan karena pada waktu itu, pada zamannya Khalifah Abu Bakar, banyak para penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan, sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan hilang. Akhirnya Al-Quran tersebut dibukukan. Yang keempat, Qiyas, menetapkan suatu hukum dan perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Saya contohkan, misalkan diperbolehkan zakat beras, ya, itu dikiaskan sama halnya diperbolehkannya zakat dengan gandum. Nah, persamaannya di mana? Ya, persamaannya sama-sama makanan pokok suatu daerah. Nah, sehingga hal tersebut bisa dijadikan dasar, ya, dijadikan alat untuk berzakat. Nah, dasar-dasar faham NU, ya, bagaimana memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumber tersebut. Yang pertama, dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya, ya, Nahdlatul Ulama mengikuti faham Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Yang kedua, menggunakan jalan pendekatan mazhab. Apa saja itu? Pendekatan mazhab, ya, Nahdlatul Ulama. Ulama yang menjadi rujukan Nahdlatul Ulama dalam bidang akidah, fikih dan tasawuf, ya. Yang pertama bidang akidah, ya. Kita, ya, orang-orang Nahdliyin, ya, dalam bidang akidah merujuk kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Yang kedua dalam bidang fikih, ya, orang-orang Nahdliyin berpegang rujukan yang pertama kepada Imam Hanafi, yang kedua Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan yang keempat Imam Hambali. Bidang tasawuf yang menjadi rujukan ada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Yang kedua ada Imam Al-Ghazali. Nah, sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama, dasar-dasar faham keagamaan Nahdlatul Ulama menumbuhkan sikap kemasyarakatan yang bercirikan pada sikap-sikap berikut. Yang pertama ada tawasud atau i'tidal. Yang kedua ada yang namanya tasamuh. Yang ketiga ada yang namanya tawazun, dan yang terakhir ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tawasud adalah sikap moderat dalam berlaku adil dan lurus di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Maksudnya adalah Nahdlatul Ulama dengan sikap dasar ini, ya, tadi tawasud dan i'tidal itu akan selalu menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus dan selalu bersifat membangun serta menghindari segala bentuk pendekatan yang condong pada faham-faham ekstrim, ya, radikal lah bahasanya. Terus yang kedua tasamuh. Tasamuh ini adalah sikap toleran terhadap perbedaan pandangan. Kita tahu, ya, menghargai agama lain, ya. Misalnya di daerah Bali, ya, di sana kan ada agama Hindu. Kita dalam memegang tasamuh, sikap toleran ini hendaknya saling menghargai dalam permasalahan perbedaan agama, ya. Jadi satu dengan yang lainnya, ya, bisa menghargai antara agama satu dengan yang lainnya. Yang ketiga ada yang namanya tawazun atau seimbang. Nah, seimbang di sini, ya, diartikan seimbang dalam berkhidmah, ya, khidmah kepada Allah ataupun sesama manusia. Contohnya, ya, seorang ayah, ya, dia memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, tetapi dia juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, makanya harus seimbang antara ibadah kepada Allah dan untuk menafkahi keluarganya. Yang terakhir ada amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar ini apa? Mendorong perbuatan baik dan menolak perbuatan buruk. Nah, nahi mungkar di sini bukan berarti kita melawan kemungkaran dengan kemungkaran, ya, tetapi harus dengan ma'ruf atau kebaikan. Jadi tidak boleh melawan kejahatan dengan kejahatan, melainkan kita melawan kejahatan dengan suatu kebaikan. Oleh karenanya, ya, kita mendorong untuk selalu berbuat kebaikan. Itu saja untuk yang pertemuan pertama pada bab Hiddun Nahdliyah. Untuk pertemuan yang akan datang akan saya jelaskan berkaitan latar belakang Hiddun Nahdliyah, ya.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.